bukan Julius, aduh kok saya lupa itu istilahnya. Bukan Caesar, Augustus ya, Junior Augustus, Senior Augustus itu. Ya. Yang salah satunya itu kalian sering itu pakai di filsafat teras atau stoikism, itu salah satu kaisarnya namanya Marcus Aurelius. Kan? Marcus Aurelius itu salah satu pencetus filosofi teras atau stoikism, ya, filsafat yang nyantai. Jadi dia tuh orangnya religius tapi nyantai, tapi bisa menjalankan negara, itu Marcus Aurelius. Itu kualitas-kualitas pemimpin yang sampai sekarang itu masih bisa diteladani ya. Makanya kalau di Romawi itu ada istilahnya itu the seven good emperors gitu ya. 7 pemimpin, 7 kaisar yang baik, the seven good emperors. Saya baca buku Romawi itu macam-macam itu ya. Apa namanya? Makanya itu jadi referensi yang penting untuk baca sejarah tentang kekaisaran Romawi. Nah, oke ya. Jadi government berasal dari kubernan, kata kubernan dari Yunani, artinya nahkoda, kapal ya. Nah, kegiatan pemerintah ya itu memiliki kegiatan. Jadi pemerintah itu kan aktornya, aktor organisasinya, dan dia melakukan aktivitas. Gitu. Nah, aktivitasnya apa ya, menyangkut yang kita bicarakan kemarin, yaitu pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat dan tujuan bernegara, gitu. Tujuan bermasyarakat dan tujuan bernegara. Oke ya. Jadi kalau pemerintahan ya itu istilah yang apa namanya? Istilah yang merujuk pada 3 aspek. Pemerintahan itu lebih luas dari pemerintah. Jadi dia merujuk pada 3 aspek ya. Yang pertama itu kegiatan, dinamika. Yang kedua itu struktur dan fungsional, gitu ya. Dan yang ketiga tugas dan wewenang. Jadi struktur fungsi itu sama tadi yang saya ibaratkan dengan organisme, ya, organisme. Jadi misalnya apa namanya, ada fungsi yang dijalankan, ya. Fungsi peredaran darah, fungsi memompa darah, gitu ya, itu dijalankan oleh apa? Fungsi memompa darah dijalankan organ apa? Jantung. Ya. Kemudian fungsi untuk membuang racun dilakukan Hati. oleh hati, gitu ya, atau hepar ya. Tapi itu nggak bisa dipakai untuk apa? Membersihkan toxic relationship, nggak bisa gitu ya. Itu harus 2 orang sendiri yang bisa keluar dari toxic relationship. Jadi masing-masing organ itu punya fungsinya ya, sama begitupun dengan sistem politik ya, dalam arti pemerintahan. Jadi misal Anda itu ya, Anda menduduki sebuah posisi sebagai mahasiswa, itu ada fungsinya nggak kira-kira? Ada fungsinya nggak? Anda sebagai mahasiswa itu punya fungsi nggak sih? Punya. Ah, Biar bisa ya, demo. kenapa Ben? Ada, Bu. Biar bisa demo nanti pas pilpres ada Biar tuh. kenapa? Suaranya nggak jelas. Biar bisa demo, Bu. Oke, mungkin Kai, apa Kai? Fungsinya sebagai mahasiswa Buat bayar UKT. untuk bayar UKT. Untuk akreditasi, Bu. Iya, Bu. Kenapa Cantika? Untuk akreditasi, Bu. Untuk akreditasi. Oke, itu adalah fungsi-fungsi ya, fungsi ekonomi dan fungsi apa ya, fungsi birokrasi ya. Tapi bukan berarti kalian tidak punya fungsi moral. Betul. Ya, kalau dalam fungsi ekonomi kalian sebagai mahasiswa itu membantu kegiatan perekonomian juga. Karena kalian tuh misalnya selain kalian membayar UKT, kalian itu kan membayar uang kos ya, membayar uang jajan di kantin itu yang kalian, orang-orang yang terbantu dengan adanya fungsi kalian itu sangat banyak gitu adik-adik. Ibu-ibu, bapak-bapak di kantin jualan pangsit, jualan ayam geprek, itu kan mereka mendapatkan apa namanya, keuntungan dari fungsi yang kalian jalankan kan. Setiap jam makan siang mahasiswa selalu ke kantin. Dia ngantri paling depan, dosennya di belakang, lama banget saya ngantri itu karena saking panjangnya itu ya. Nggak tahu karena saldonya habis atau gimana. Setiap di QR kadang ada aja masalah mahasiswa itu. Nggak tahu QR-nya nggak bisa atau saldonya nggak ada. Nggak tahu itu yang mana.
gitu ya. Selain itu misalnya karena keberadaan mahasiswa, kos-kos di sekitar Gubeng, di sekitar Serikana itu jadi ada yang menempati jadi laku, gitu ya. Itu ada fungsi ekonomi. Fungsi moral, kalian punya fungsi moral misalnya sebagai eh, sebagai salah satu kelompok yang mengawasi, kelompok yang peduli gitu ya terhadap moralitas gitu. Kemudian misalnya fungsi apa lagi ya? Fungsi sosial ya, fungsi sosial eh, apa namanya? Kalian dikenal sebagai orang yang atau kelompok yang terdidik gitu ya. Dan karena fungsi sosial itu kalian punya tanggung jawab misalnya ketika KKN ya. Ketika KKN kalian dipandang oh orang yang bisa mengedukasi gitu ya. Nanti kalau kalian KKN kan akan merasakan itu ya. Misal KKN di desa, nggak tahu desanya apa desa penari atau enggak ya. Eh, nggak tahu tuh kalian kalau mau ke desa penari kalian mau uji nyali atau mau apa itu kan ya. Jadi apa itu fungsi sosial. Jadi banyak sekali fungsi yang dijalankan meskipun kalian nggak kerasa ya. Kalian tidak merasakan bahwa kalian itu memiliki fungsi yang sangat banyak ya. Begitupun misalnya dengan dosen, begitupun dengan dokter gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan struktur fungsional ya. Struktur mengikuti fungsi ya. Jadi bukan kebalik, bukan fungsi mengikuti struktur, tetapi ya, fungsi mengikuti struktur, maaf ya. Jadi struktur dulu baru ada fungsi. Ya. Manusia dulu strukturnya ada, baru ada fungsi-fungsi. Ya. Begitupun dengan masyarakat juga begitu. Gitu. Strukturnya negara ini adalah negara yang memberikan pendidikan. Maka jelas akan ada fungsi sebagai murid, ya, fungsi sebagai dosen, fungsi sebagai profesor, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi fungsi mengikuti struktur. Gitu ya. Misalnya fungsi seorang hakim itu fungsinya banyak sekali gitu ya, memutus perkara, kemudian memberikan nasihat hukum dan lain sebagainya. Dan tidak ada yang tidak punya fungsi, nggak ada yang tidak punya fungsi. Ya. Jadi kalian mahasiswa punya fungsi, kemudian presiden juga pasti punya fungsi dan lain sebagainya. Nah yang ketiga adalah tugas dan kewenangan. Tugas itu berkaitan dengan fungsi, makanya tugas dan fungsi biasanya ya, tusi, kalau bahasa birokrasinya, tugas dan fungsi, atau tugas pokok dan fungsi, tupoksi, gitu ya. Tupoksi mungkin yang bapak ibunya PNS tahu itu ya, tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Tugas dan kewenangan, ya, kewenangan authority, kemarin yang kita bahas. Oke, sampai di sini clear ya, kenapa ada fungsi, kenapa ada struktur, gitu ya. Oke, nah yang pertama yang dimaksud dengan kegiatan, ya, pemerintah itu berarti merujuk kepada kegiatan gitu ya. Jadi usaha untuk mengorganisasikan, mengatur ya, untuk melakukan sebuah pengaturan. Nah, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara. Ya. Jadi diatur nih ya, apa namanya? Negara itu kan terdiri dari wilayah, kemudian ada penduduk, ada pemerintah yang berdaulat ya. Nah, itu semua diatur. Di bagaimana wilayah diatur, penduduk itu diatur ya, dan lain sebagainya. Dalam rangka untuk apa? Untuk mencapai tujuan negara. Ya. Oke ya. Jadi secara struktur fungsional, kalau kalian mau baca, bagus baca Talcott Parsons ya. Struktural fungsional, baca apa lagi selain Talcott Parsons, August Comte ya. Mumpung kalian masih semester awal, jadi masih seger, jadi bisa baca itu. Ya. Di struktur fungsional bahwa pemerintah itu berarti seperangkat fungsi negara ya, yang satu sama lain itu saling berhubungan sama dengan organisme tadi. Ya. Kita kalau dicubit kakinya itu kerasa. Ya, kenapa ya? Karena saraf kita itu terhubung sampai ke otak ya. Dicubit kakinya kerasa. Jadi karena kita terhubung sampai ke otak. Ya begitupun juga dengan negara. Ya. Ketika ada keributan misalnya di Papua, di Aceh ya, itu akan mengganggu fungsi misalnya fungsi pertahanan, fungsi kestabilan dan keamanan. Di gangguan sedikit pun itu pasti akan ada efek ya,
karena fungsi-fungsi yang dijalankan ya oleh entitas-entitas itu saling berhubungan. Nah, kemudian tugas dan wewenang artinya berarti pemerintahan itu seluruh tugas dan kewenangan negara. Ya. Nah, jadi secara pendeknya, pemerintahan itu memiliki dua arti ya, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas itu mencakup seluruh fungsi negara, ya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, termasuk tadi baik ditinjau dari segi kegiatan maupun dari segi fungsi, ya. Nah, kalau pemerintahan dalam arti sempit itu meliputi eksekutif saja, yaitu pemerintah. Oke ya. Nah, kita sekarang ke pemerintahan ya. Kenapa? Karena kalau pemerintah itu sempit ya, hanya dalam arti eksekutif saja. Nah, kalau pemerintahan kita mulai dengan semua tadi ya, kegiatan, mencakup fungsi, ya, termasuk pengaturan negara, penduduk, yang masuk dalam pemerintahan. Nah, kita mengenal pertama bentuk dari susunan negara. Di dalam pemerintah itu dikenal secara umum ada dua, ya, kesatuan dan republik. Negara, apa namanya? Kesatuan dan republik. Oke. Ya, negara kesatuan dan republik. Jadi negara dengan apa? Sebuah pemerintahan pusat yang memiliki seluruh tugas dan kewenangan negara. Kemudian kalau negara kesatuan ya dan republik itu ada pemerintahan otonom ya. Jadi ada desentralisasi ya, ada pemerintah-pemerintah daerah begitu selain pemerintah pusat yang kewenangan tugasnya itu berasal dari pemerintah pusat ya. Kenapa? Karena ada undang-undang yang mengatur tentang daerah ya, pemerintah daerah. Oke, oke. Kemudian bagaimana dengan kabinet ini ya, dari susunan kabinet berdasarkan kabinet ya. Dalam pemerintahan itu dikenal ada dua ya, sistem kabinet yang berlaku. Jadi sistem parlementer dan sistem presidensial ya. Kalau kita itu menggunakan sistem kabinet kita menggunakan sistem kabinet yang presidensial gitu ya, bukan kabinet yang parlementer. Ya. Ini ya bentuk pemerintahannya ya, bentuk pemerintahannya apakah berkabinet parlementer atau presidensial. Jadi contoh kalau negara Indonesia menggunakan presidensialisme ya, presidensial, sistem kabinetnya presidensial. Tapi kalau seperti Britania Raya itu menggunakan kabinet parlementer ya. Begitupun dengan Australia, kemudian dengan New Zealand. Sedangkan kalau presidensial itu ya Indonesia, kemudian Amerika Serikat ya. Kalau Malaysia menggunakan parlementer ya, sistem kabinet parlementer ya. Nah, apa sih perbedaan antara sistem kabinet parlementer dengan presidensial? Ya, presidensial, presidennya sial gitu, enggak gitu juga gitu. Jadi parlementer dan presidensial. Jadi kalau parlementer ya, kepala negara dan kepala pemerintahan itu bisa berbeda. Ya. Kalau dalam negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, ya, kepala negaranya itu bisa berbeda dengan kepala pemerintahan. Jadi contohnya seperti di Britania Raya, kepala negaranya siapa? Almarhum Ratu. Ratu apa raja nggak sih? King Charles. King Iya, Charles ratu ya. atau raja ya, Raja Charles. Nah, kepala pemerintah. Nah, kepala negara itu biasanya fungsinya simbolik ya. Biasanya fungsinya itu simbolik gitu ya.
Nah, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Dia menjalankan pemerintahan Perdana Menteri. Begitupun di Amerika, begitupun di mana di di Australia, begitupun di New Zealand. Ya. Begitupun juga di Malaysia. Di Malaysia itu kan kepala negaranya masih sultan itu ya, kepala pemerintahannya baru. eh, Kalau kepala negaranya kan yang di Pertuan Agung gitu ya. Kalau kepala pemerintahannya kan Perdana Menteri gitu ya. Nah, oke, nah kita lihat dulu ya, yang apa sih yang disebut atau yang dikenal sebagai sistem atau bentuk pemerintahan parlementer. Ya. Nah, pertama, gitu ya, eh, apa namanya, lembaga legislatifnya itu dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu, ya, melalui pemilu. Jadi masyarakat itu badan, tidak memilih lembaga eksekutifnya, ya, tapi memilih lembaga legislatifnya, gitu ya. Nah, eh, partai yang memenangkan pemilu di kabinet, ya, di parlemen itu biasanya akan menunjuk seseorang ya dari partainya ya untuk kemudian menduduki jabatan sebagai kepala pemerintahan yaitu eksekutif yaitu Perdana Menteri. Jadi contohnya di Britania Raya itu kan yang menang sekarang masih partai konservatif ya. Sehingga yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri harus dari partai konservatif. Nah, kemudian kalau bentuk pemerintahan ini ya itu harus mutlak mendapatkan dukungan dari parlemen, mayoritas dari parlemen. Ya. Jadi setiap ada hukum ya, setiap ada undang-undang itu harus selalu mendapatkan persetujuan dari parlemen. Even atau bahkan misalnya Perdana Menteri ingin menyatakan perang atau tidak perang itu harus mendapatkan persetujuan dari parlemen. Ya. Makanya seringkali kalau di dalam kabinet parlementer itu seringkali terjadi instabilitas. Kenapa? Karena terkadang parlemen itu tidak mendukung secara penuh. Karena kenapa? Karena mereka bisa menyatakan mosi tidak percaya. Jadi kalau pernah ada mahasiswa yang demo ya, Undang-Undang Cipta Kerja atau apa, kemudian menyatakan mosi tidak percaya itu nggak cocok. Karena kita nggak menganut sistem parlementer. Ya, kita menganut sistem presidensial. Jadi kecuali misalnya kita pernah Indonesia itu mengalami sistem parlementer itu pernah ya. Jadi ada kabinet apa itu Wilopo, ada kabinet apa namanya itu eh, siapa lagi itu ya? Ada beberapa menteri itu ya yang akhirnya tumbang juga karena tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Gitu ya. Nah, Perdana Menteri itu bertanggung jawab pada parlemen. Jadi misalnya seperti kemarin sebelum Rishi Sunak gitu ya, UK terpilih itu kan Perdana Menterinya adalah Liz Truss, perempuan gitu ya. Nah, Liz Truss itu kemarin dia mungkin menjabat hanya 2 tahun kalau nggak salah ya, 2 tahun atau 3 tahun, 2 tahun mungkin ya, 2 tahun. Kemudian karena kondisi ekonomi yang memburuk, akhirnya parlemen itu menyatakan mosi tidak percaya kepada dirinya dan akhirnya dia diganti. Ya. Karena saat dia bertanggung jawab, ternyata pertanggungjawabannya nggak diterima. Gitu ya. Jadi pertanggungjawaban misalnya setiap tahun dia mempertanggungjawabkan anggaran, ternyata pertanggungjawabannya nggak diterima, parlemennya tidak puas, akhirnya dia diganti. Ya, Liz Truss kemudian diganti oleh Rishi Sunak. Sebelum Liz Truss itu kan siapa? Boris siapa sih? Boris Johnson. Ya. Boris Johnson, kemudian Liz Truss, Rishi Sunak. Nah, jadi ketika tidak mendapat dukungan dari parlemen, ya Perdana Menteri itu bisa membubarkan parlemen dan menetapkan waktu pemilu untuk membentuk parlemen baru. Ya. Jadi dalam kabinet parlementer atau bentuk pemerintahan parlementer, kepala pemerintahan ya itu biasanya terpisah dengan kepala negara. Ya. Jadi ada fungsi sendiri, fungsi kepala pemerintahan dengan fungsi kepala negara. Ya. Tapi ada juga sistem atau bentuk pemerintahan yang campuran, misalnya seperti Rusia itu ya. Rusia itu ada ada presiden, tapi juga ada perdana menteri nggak ya Rusia itu ya? Apakah Rusia itu punya perdana menteri?
Ada Bu. Ada ya, Prime Ministernya itu siapa ya Rusia sekarang? Mikhail Mishustin. Ya, ini Mikhail Mishustin. Nah, ini ya. Yes. Tapi ini karena bentuk di Rusia itu campuran ya. Jadi kepala pemerintahan itu menangani beberapa urusan, tapi kepala negaranya juga masih aktif misalnya untuk urusan luar negeri ya. Jadi makanya Pak Putin itu masih aktif misalnya dalam diplomasi luar negeri gitu ya. Mungkin kalau untuk urusan domestik diurus oleh Prime Minister. Ya mungkin kalau kalian mengikuti politik Rusia itu duet antara siapa namanya Putin ya, Vladimir Putin sama Medvedev. Itu lucu dua orang itu ya. Kadang yang satu jadi presiden, kadang satu jadi perdana menteri, kadang satu jadi perdana menteri, satunya presiden ya. Dmitry Medvedev. Ya. Kayak tuker-tukeran aja gitu. Oke ya, itu adalah sistem pemerintah atau bentuk pemerintahan parlementer. Nah, yang kedua, ya masih parlementer. Nah, apa sih kelebihan dari bentuk pemerintahan parlementer? Ya. Ini ada beberapa hal. Ya, pertama, permasalahan itu dapat ditangani secara tuntas ya, karena pembuatan kebijakan umum bersifat komprehensif, ya, karena kekuasaan eksekutif dan legislatif itu berada pada satu partai. Jadi lebih mudah ya, nggak ada koalisi. Kalau Perdana Menteri oke, parlementer oke, ya, kalau Perdana Menteri oke, biasanya parlementer oke. Ya. Kalau parlementer mengusulkan sesuatu, biasanya Perdana Menterinya tidak akan menentang, ya, karena dari partai yang sama, ya, partai pemenang pemilu. Nah, kemudian garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan itu sangat jelas ya. Sehingga dalam pemilu itu pemilih itu memilih partai ya, memilih partai dan memilih anggota parlemen. Ya, jadi percaya kepada partainya, nanti partainya akan memilih ya ketika menang dari para MP itu Member of Parliament akan dipilih satu yang menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri. Nah, kelemahannya apa? Tentu bentuk kabinet parlementer ini memiliki kelemahan ya. Jadi misalnya di satu kabinet itu cenderung mengendalikan parlemen ya, dan kemudian posisi yang dipegang oleh Perdana Menteri ya itu memungkinkan mereka mempengaruhi kebijakan partai ya, baik di parlemen maupun di eksekutif. Nah, kemudian jadi tidak ada pemisahan gitu ya antara antara agenda partai dengan agenda parlemen ya. Dianggap bahwa kepentingan partai itu juga pasti mewakili kepentingan parlemen. Ya. Nah, anggota parlemen juga menjadi anggota kabinet ya. Jadi anggota parlemen juga menjadi anggota kabinet. Jadi tokoh yang berpengaruh misalnya siapa itu ya? Ya Rishi Sunak, kemudian beberapa orang yang berpengaruh itu di partai konservatif itu juga mengisi di kabinetnya si Rishi Sunak ya. Jadi transfer gitu ya, dia pindah dari legislatif ke eksekutif. Oke, nah yang kedua itu presidensial ya. Ini nggak ketulis ini ya. Nanti saya akan share ini ya PPT-nya ini yang ada ini. Oke, yang kedua adalah presidensial ya. Presidensial itu berarti kepala negara dan kepala pemerintahan itu biasanya sama ya. Kemudian eh, kepala pemerintahan itu tidak bertanggung jawab kepada parlemen ya. Jadi misalnya seperti presiden itu tidak bertanggung jawab kepada parlemen ya, kepada DPR, tidak bertanggung jawab pada legislatif. Nah, kemudian partai yang eh, memenangkan pemilu ya, itu bisa jadi bukan partai mayoritas. Jadi misalnya yang disebut dengan mayoritas itu 50% plus 1 ya. Jadi misalnya seperti Presiden Jokowi itu kan berasal dari PDIP, tapi PDIP suaranya di parlemen kan bukan mayoritas ya, karena tidak mencapai 50% ya. Meskipun partai dengan suara tertinggi di parlemen. Ya, tapi bukan mayoritas. Karena partainya suaranya misalnya hanya 20% sekian, ya, tidak sampai 50%. Jadi tidak ada mayoritas.
Oke ya. Nah, fungsi-fungsi pemerintahan ya ada dua. Jadi bagaimana pemusatan ini ya ada dua topik ya, pemusatan fungsi negara pada satu tangan ya atau struktur, atau kemudian fungsi pemerintahan itu dipencar ya, dibagi sesuai fungsi-fungsi negara kepada beberapa organ ya atau struktur pemerintahan. Nah, jadi kita lihat misalnya ya, ada pemusatan fungsi negara, tiga fungsi, ya, tiga fungsi, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, itu pada satu tangan. Ya. Nah, ini bisa kita temui pada negara-negara yang monarki absolut ya, menganut monarki absolut, yang kewenangan rajanya, kewenangan fungsi negara, fungsi pemerintahan itu berada dalam satu tangan. Ya. Sehingga, apa namanya, meskipun yang memegang kekuasaan ini ada satu, tapi dia bisa mendelegasikan ya kepada beberapa fungsi. Tetapi masalahnya adalah, misalnya seperti di Arab Saudi ya, itu ada hakim, ada lembaga peradilan, tapi lembaga peradilan ini tidak independen ya, karena ujung-ujungnya bertanggung jawab kepada raja. Ujung-ujungnya bertanggung jawab pada raja ya. Sedangkan kalau pada pemencaran kekuasaan itu kan mereka independen, saling berdiri dan saling mengawasi ya, tapi tidak bertanggung jawab satu sama lain gitu ya. Jadi terpisah, independen, saling mengawasi. Oke ya. Nah, apa ini namanya? Pembagian fungsi ya. Ini disebut juga dengan division of atau distribution of power ya. Distribution of power tuh. Kai sudah ngantuk. Jadi pembagian fungsi dikenal dengan distribution of power ya. Jadi bagaimana pemencaran fungsi negara itu kepada struktur kepada berbagai struktur pemerintahan ya, yang saling berhubungan ya, kemudian tidak saling membawakan. Artinya misalnya di sini DPR itu hubungannya dengan presiden itu tidak saling membawakan. Jadi artinya bukan berarti DPR itu lebih tinggi dari presiden atau presiden lebih tinggi dari DPR, tapi setara ya, sederajat gitu. Dan berhubungan secara fungsional gitu ya dalam usaha mencapai tujuan negara. Nah, pemisahan fungsi itu separation of power ya. Jadi ada pemencaran fungsi kepada beberapa struktur pemerintahan yang satu sama lain terpisah dan berdiri sendiri ya. Jadi tidak berhubungan secara apa namanya fungsional ya, dia berdiri sendiri ya. Nah, yang tapi satu sama lain itu melakukan kontrol ya sebagai penyeimbang. Oke, jadi ini yang berbeda ya, Dede. Yang saya terangkan kemarin, distribution of power itu berbeda dengan separation of power. Ya. Oke, kalau di Indonesia itu menganut distribution of power. Kenapa? Karena presiden itu masih bisa, ya, misalnya mengajukan undang-undang kepada DPR, mengusulkan undang-undang masih boleh. Kemudian presiden meminta usulan dari DPR untuk mengangkat duta dan konsul, ya, masih boleh. Ya. Tapi kalau menganut pemisahan fungsi atau separation of power itu udah nggak boleh cawe-cawe satu sama lain ya. Mau bikin undang-undang ya bikin undang-undang aja, presiden tidak harus dimintai pendapat ya. Parlemen ngomong apa ya tidak harus kemudian presiden mengikuti gitu. Nah, satu sama lain itu melakukan check and balance. Oke, pemencaran fungsi negara bisa bersifat horizontal dan vertikal. Oke ya. Oke, nah pemencaran fungsi negara secara teritorial itu dikenal ada beberapa istilah ya. Jadi ada yang disebut dengan pertama namanya sentralisasi ya. Sentralisasi itu berarti pemerintah lokal itu menerima tugas dan wewenang dari pemerintah pusat. Dia adalah perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat dan bertanggung jawab penuh kepada pemerintahan pusat. Nah, pemencaran fungsi negara selanjutnya disebut dengan dekonsentralisasi ya, di mana pemerintahan lokal itu mempunyai keleluasaan ya, memiliki keleluasaan dan bisa melaksanakan tugas kewenangan bertanggung jawab pada pemerintah pusat.
Nah, yang terakhir itu desentralisasi. Desentralisasi ini lebih otonom ya. Jadi pemerintahan lokal itu memiliki otonomi ya. Kemudian tidak harus bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, tetapi berhubungan secara vertikal untuk urusan-urusan atau mengkoordinir hal-hal yang strategis, misalnya seperti pertahanan, keamanan, pengadilan, ya. Kenal dengan desentralisasi. Oke. Bentar ya, saya share yang lain dulu. Bentar. Oke ya, kita ini sudah ya untuk pemerintahan. Oke, ini ya, saya tadi melanjutkan yang ini. Ya, jadi bentuk pemerintahan ya, tadi ada parlementer dan presidensial ya. Eh, Nah, kalau dalam konteks Indonesia, presidensialisme itu ada pada pasal 4 ya, sampai dengan 18 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi mengatur kewenangan presiden dan wakil presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Jadi makanya di sistem presidensialisme itu wewenangnya sangat besar ya, karena fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu apa namanya menjadi satu. Oke, oke, oke ya. Jadi kita lanjut dikit ya. Jadi tadi melanjutkan pemencaran fungsi negara ya. Ternyata pemencaran fungsi negara itu tiga saja ternyata tidak cukup dalam perkembangan zaman ya. Jadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu dirasa memang tidak cukup ya.
Sehingga harus ada lembaga-lembaga pendukung lain yang disebut dengan auxiliary state. Ini ya, auxiliary state. Misalnya ada Komnas HAM, ada KPU ya, ada Komisi Penyiaran dan lain sebagainya. Atau juga ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini menangani persoalan hakim-hakim gitu ya. Jadi pemencaran fungsi itu memang dilakukan melalui pendistribusian ya, distribution of power atau separation of power. Tetapi sekali lagi ini karena tidak cukup, maka didukung dengan lembaga-lembaga lain yang disebut dengan auxiliary state. Ya. Jadi ada KPU ya, ada komisi, ada Komnas HAM, ada Komisi Pemilihan Umum, ada Komisi Penyiaran, ada Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau misalnya Anda ditanya, jadi sebenarnya kalau KPK Badan Pemeriksa Keuangan itu masuk fungsi mana ya? Legislatif, eksekutif, atau yudikatif? Jawabannya apa? Anda tahu Badan Pemeriksa Keuangan ya, BPK. Itu masuk ke mana? Apakah dia masuk Auxiliary ke state. auxiliary state ya? Jadi lembaga-lembaga tambahan gitu ya. Itu kalau bahasa kerennya itu add-ons. Add-on gitu. Oke, nah, oke ya. Kemudian kita mengenal pejabat-pejabat negara. Jadi ada beberapa macam jenisnya pejabat negara itu ya. Ada pejabat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan itu, ada pejabat negara yang dipilih pertama, ya, dipilih atau elected. Ya, bedakan ya. Pejabat negara yang dipilih itu berarti elected. Ya, kalau elected berarti dia dipilih melalui pemilu. Ya, dia dipilih melalui pemilu. Baik itu kepala daerah, ya, anggota dewan, presiden, ya, wakil presiden, ya, dia atau anggota DPRD itu dipilih melalui pemilu. Nah, yang kedua, ada pejabat negara itu yang tidak dipilih tapi ditunjuk atau yang disebut dengan appointed. Ya. Berbeda ya, elected dengan appointed. Begitu pula berbeda antara election dengan appointment. Jadi ada pejabat negara itu yang ditunjuk, misalnya menteri, ya, menteri itu kan ditunjuk oleh presiden. Kemudian hakim ya, kemudian duta besar itu kan pejabat negara yang ditunjuk. Nah, yang ketiga itu ada pejabat yang diangkat dan dipromosikan karena kemampuan dan pengalaman teknis yang dimilikinya, yaitu dikenal dengan birokrat. Ya. Jadi, misalnya seorang rektor ya, itu adalah pejabat yang diangkat dan dipromosikan karena dia sudah mencapai level misalnya guru besar. Ya. Guru besar itu kan perjalanan karir yang sangat panjang, memiliki pengalaman dan lain sebagainya, sehingga dianggap mumpuni untuk memimpin universitas. Ya. Makanya dia juga adalah seorang birokrat. Nah, oke ya, kita lanjut. Jadi setelah pemerintahan tadi, bagaimana membuat pemerintahan bekerja itu pasti harus ada mesinnya. Ya. Nah, mesin untuk bisa mencapai tujuan bernegara itu dikenal dengan birokrasi, gitu ya. Jadi melaksanakan keputusan-keputusan politik itu harus dilakukan, harus dijalankan oleh implementernya. Siapa implementernya? Implementernya adalah birokrasi, gitu ya. Jadi keputusan politik itu diterjemahkan dalam program-program operasional yang bisa kemudian diimplementasikan oleh birokrasi. Keputusan politik, misalnya kebijakan Indonesia Emas 2045, ya nggak bisa itu dijalankan oleh birokrasi. Itu apa Indonesia Emas? Kayak kemarin kalian bahas itu, beli emas, beli perunggu, bukan gitu kan? Tapi diterjemahkan ya, misalnya melalui pendidikan tuntas 12 tahun, ya. Melalui pendidikan tinggi, ya, kemudian melalui pendidikan vokasi, melalui pelatihan kartu prakerja, ya, itu program-program yang dijalankan oleh birokrasi. Anda semua bisa kuliah itu kan karena birokrasi juga, ya. Anda bisa lolos kemudian jadi mahasiswa itu karena birokrasi juga, karena Anda ikut SNMPTN, karena Anda ikut SBMPTN, ya, ikut SBMPTN lolos, dinyatakan lolos menjadi mahasiswa, gitu ya. Begitupun misalnya dengan BPJS ya. Kalian bisa menikmati layanan kesehatan itu karena birokrasi juga. Kenapa? Karena saat membuat BPJS itu kan kalian harus menyertakan kartu keluarga ya.
KTP, ya, dan lain seterusnya. Oke ya, jadi birokrasi itu adalah organisasi kewenangan teknis pemerintahan, ya. Tujuan utamanya adalah menerjemahkan keputusan politik menjadi program-program yang terencana, ya. Oke. Nah, di dalam birokrasi yang baik itu ada hierarki kewenangan, pembagian kerja, aturan yang ditegakkan, ya, merit system dan efisiensi. Jadi negara itu harus punya mesin gitu ya, adik-adik ya. Mesinnya adalah birokrasi, ya. Kalau negara punya pemerintahan pasti punya birokrasi, ya. Bagaimana untuk mewujudkan keputusan politiknya menjadi hal-hal teknis yang bisa dilaksanakan di lapangan. Kalian semua ini kan tidak mungkin terlepas dari birokrasi, ya. Kalian lahir punya akte, ya. Terus kemudian punya kartu pelajar, punya kartu keluarga, itu semua kan birokrasi itu. Nggak mungkin kalian lepas dari birokrasi. Karena negara ternyata selalu mengurus kalian, bersentuhan dengan negara. Dalam hal ini yang bersentuhan dengan kalian adalah birokrasinya. Di kampus, ya. Kalian mau lulus ya harus menyelesaikan 144 SKS, harus menyelesaikan skripsi, harus menyelesaikan soft skill, SKP, gitu. Itu kan birokrasi ya. Kalau kalian tidak bisa menyelesaikan itu, tidak bisa dapat gelar S. Hubin. Oke, tambahan tadi ya. Tambahan tadi ya, susunan negara tadi federasi ya. Federasi ya, atau federal serikat gitu ya. Jadi bagaimana penggabungan bagian-bagian dalam bentuk negara menjadi satu negara federal tanpa menghapus ciri khas masing-masing. Jadi negara-negara bagian itu kemudian mereka bergabung, tapi tidak menghapus negara bagian itu sendiri, gitu ya. Dan untuk kewenangan-kewenangan yang pusat ya, itu urusan-urusan strategis itu diserahkan kepada pemerintah federal. Ya, federasi atau federal. Nah, yang kedua baru negara unitaris ya, atau negara kesatuan, gitu ya. Nah, jadi kalau federasi itu kira-kira ilustrasinya seperti ini ya. Jadi kalau federasi itu negara-negara bagian bergabung, kemudian sisa fungsi yang mereka tidak bisa jalankan mereka berikan kepada pusat, yaitu pemerintah federal. Ya. Jadi negara-negara bagian itu bergabung, Anda bisa baca itu sejarah Amerika Serikat itu ya, bagaimana Amerika Utara dan Amerika Selatan, Amerika yang bagian utara itu ya dengan selatan itu bergabung ya. Jadi negara United States ya, namanya kan United States, bukan United Kingdom. Jadi United States, mereka menyerahkan urusan-urusan yang mereka tidak bisa tangani sendiri kepada pemerintah federal. Bentuk negara, kerajaan dan republik ya, tadi agak kurang lengkap ya. Kalau kerajaan ditetapkan secara turun-temurun ya, sebutannya bisa bervariasi. Kemudian kalau republik ditentukan melalui pemilu. Oke. Nah, untuk kabinet, presidensial, parlementer, tadi ada yang gabungan ya, semi presidensial. Ini kalian bisa, ini tadi sudah ya. Oke, nah kita masuk ke yang terakhir ya, tentang perwakilan rakyat. Ya. Apa namanya, kita hidup di sistem demokrasi itu menggunakan sistem perwakilan. Jadi, kita tidak mungkin 270 juta orang ya dilibatkan semua dalam pembuatan keputusan politik. Ya. Nggak mungkin. Ya. Pasti harus menggunakan perwakilan, makanya ada Majelis Perwakilan Rakyat ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di sini ada perbedaan ya, penting antara apa itu perwakilan kepentingan dengan perwakilan politik. Jadi kalau perwakilan kepentingan itu adalah kelompok masyarakat memiliki kepentingan yang sama. Ya. Nah, kalau perwakilan rakyat itu yang diwakili oleh sejumlah warga negara ya di suatu daerah atau distrik tertentu. Jadi kalau perwakilan kepentingan itu merujuk kepada apa? Kepentingan-kepentingan masyarakat yang ada gitu ya. Yang itu tidak terikat pada
ruang, tidak terikat pada wilayah. Tapi kalau perwakilan rakyat itu pasti terikat dengan wilayah. Ya. Misalnya kalian yang tinggal di mana di Jawa Timur itu kan ada beberapa daerah pemilihan atau konstitusi atau konstituen. Misalnya daerah pemilihan Jawa Timur itu ada berapa? Ada 3 misalnya ya. Surabaya misalnya, Sidoarjo, Gresik, gitu ya. Nah itu perwakilan yang terikat pada wilayah. Ya. Tentu kalau daerah pemilihan di Jawa Timur dengan daerah pemilihan di Bengkulu akan berbeda kepentingannya, akan berbeda apa yang harus diwakili. Ya. Nah, yang kedua, ini karena pengantar gitu ya. Yang kedua, bagaimana kemudian hubungan antara wakil dan yang terwakili, ya. Jadi bagaimana hubungan kita ya yang diwakili dengan yang mewakili, ya. Ada 2 tipe perwakilan ya. Jadi ada yang disebut dengan tipe delegasi atau mandat. Kemudian ada yang disebut dengan trustee atau independen. Jadi kalau mandat ya, wakil rakyat itu merupakan corong keinginan rakyat. Jadi apa? Perwakilan rakyat itu kalau dia tipenya adalah delegasi, delegate ya atau mandat, itu dia tidak punya keleluasaan yang lebih. Jadi perwakilan kita di parlemen itu hanya kepanjangan tangan atau kepanjangan lidah dari apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi misalnya kalian di mana di wilayah kalian gitu ya, kalian punya aspirasi untuk memperbaiki jalan ya di dekat rumah kalian. Ya, maka anggota dewan yang mewakili wilayah kalian itu harus menyuarakan itu. Gitu. Nggak boleh dia bicara tidak boleh dia berbicara atau mewakili selain dari yang memang diinginkan oleh penduduk yang ada di daerah tersebut. Jadi kalau di daerah situ kalian menginginkan adanya perbaikan jalan, ya itu yang harus diteruskan gitu ya oleh oleh seorang anggota legislatif. Ya. Sedangkan pada tipe trustee atau independen, ya, dia bisa memiliki pertimbangan tersendiri. Ya. Jadi seorang seorang wakil rakyat itu dia tidak harus sepenuhnya itu menuruti apa yang diinginkan oleh masyarakat yang diwakilinya. Dia bisa secara independen menentukan, oh sekarang ini perlunya pendidikan, sekarang perlunya kesehatan. Oke, ya. Kemudian sedikit ya tentang sistem pemilu, ya. Di pemerintahan ada sistem pemilu, kemudian apa tujuan pemilu, mekanisme untuk menyeleksi pemimpin yang pertama, kemudian yang kedua mekanisme menyelesaikan konflik ya, konflik atas siapa yang berhak untuk memimpin ya. Kemudian sarana untuk memobilisasi ya, dan menggalang dukungan rakyat gitu ya terhadap negara dan pemerintahan. Oke ya. Sistem pemilu ya, ini penting saja untuk diketahui ada 3 variabel pokok sistem pemilu. Jadi yang berkenaan dengan penyuaraan ya atau balloting, kemudian distrik pemilihan, electoral district, kemudian formula pemilihan ya. Nah di dalam formula pemilihan dikenal ada 3 ya, bagaimana menentukan pemenang itu pemilu, ada formula pluralitas, ya, mayoritas dan formula perwakilan berimbang. Oke, ya,
Dan saya share lagi sedikit ya. Oke ya. Tadi ada tambahan ya, ini ya. Jadi bentuk negara tadi, ya. Nanti akan saya share juga. Ada kesatuan, unitary, kemudian federasi dan konfederasi. Ya. Jadi kalau apa namanya federasi dan konfederasi. Jadi kalau konfederasi ada beberapa negara yang berdaulat penuh, gitu ya, bersatu atas dasar perjanjian internasional dan diakui, ya, dengan menyelenggarakan beberapa perlengkapan tersendiri, ya, yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara dari negara-negara tersebut. Ya. Jadi misalnya ini ya, seperti ini punya ya. Jadi kalau negara unitary, negara kesatuan itu seperti ini. Jadi pemerintah pusatnya itu memberikan apa namanya kewenangan-kewenangan kepada pemerintah lokal. Ya. Kalau di negara federasi itu pemerintah lokalnya atau negara-negara bagian itu memberikan apa namanya memberikan umpan balik gitu ya kepada negara federal. Ya, jadi eh, apa ada umpan balik kalau di negara kesatuan itu ya dia menerima saja ya pemerintah lokal itu menerima apa yang diberikan wewenangnya oleh pemerintah pusat. Nah di konfederal atau konfederasi itu dia menyerahkan sisa-sisa kewenangan gitu ya yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah lokal kepada negara eh, kepada pemerintah pusatnya. Ya. Oke, sistem kabinet ya. Oke ya. Oke, sedikit ya, melanjutkan tadi birokrasi ini juga akan saya share ya, beberapa karakteristik birokrasi ya. Jadi kenapa kalau apa namanya negara itu pasti harus memiliki birokrasi? Ya karena negara itu menangani banyak sekali urusan. Ya. Negara itu menangani urusan misalnya pangan, urusan pertahanan ya, urusan ekonomi, ketenaga kerjaan, sehingga maka dia harus ada pembagian kerja dengan spesialisasi peranan. Ya. Oke. Nah, kemudian di dalam birokrasi juga harus mengikuti prinsip hierarki. Berarti hierarki itu kan ada pembagian wewenang ya. Mana yang memiliki tanggung jawab paling tinggi, mana yang kemudian sampai berada pada tanggung jawab yang paling rendah. Sehingga setiap pejabat itu akan melaksanakan fungsinya. Ya. Fungsinya sesuai dengan struktur birokrasi yang ada. Misalnya struktur birokrasi kita itu kementeriannya ada berapa itu? Ada 33 ya, atau 33 kementerian misalnya. Ya. Maka pasti fungsinya harus diisi pada 33 kementerian tersebut. Nah, birokrasi ya sebenarnya apa namanya? Kegiatan birokrasi itu didasarkan pada sistem aturan abstrak ya. Dan kemudian rekrutmen itu harus bersifat meritokrasi. Meritokrasi itu jadi sesuai dengan uh, kemampuan dan kompetensi gitu ya. Dan dipromosikan ya. Seseorang itu bisa kemudian secara hierarki menduduki kedudukan yang tinggi itu berdasarkan kemampuan ya, bukan berdasarkan pada penunjukan atau berdasarkan pada suka atau tidak suka. Oke, kemudian, nah birokrasi pemerintahan itu juga ada fungsi negatif ya. Jadi tadi fungsi positif, ada fungsi negatif juga. Ada 4 ini ya. Fungsi negatifnya salah satunya adalah monopoli informasi ya. Kadang negara itu memang tidak memberikan semua informasi yang diketahui kepada masyarakat. Jadi misalnya seperti badan intelijen itu kan tidak mungkin ya kita semua itu bisa mengakses informasi yang ada di badan intelijen. Ya. Karena informasi itu harus disimpan secara terbatas karena misalnya rahasia negara sehingga tidak mungkin semua masyarakat tahu. Kalau misalnya semua tahu, justru keamanan menjadi terancam. Ya.
Nah, kemudian birokrasi apabila sudah terlembaga itu menjadi struktur sosial yang sangat sulit diubah. Ya. Jadi misalnya menghancurkan negara, menghancurkan atau misalnya menggoyahkan sebuah negara itu tidak mudah ya, apalagi kalau birokrasinya kuat. Ya. Nah, yang ketiga demokrasi ya, ada persamaan. Maksudnya ini problem ya di mata demokrasi. Jadi ada prinsip persamaan di mata hukum, tetapi abai terhadap pendapat umum. Ya. Kemudian birokratik politik, birokratis otoriter ya, yang ini juga negatif ketika birokrasi itu ikut berpolitik ya, karena birokrasi itu salah satu kekuatan yang memang sangat berpengaruh ya. Di era zaman Presiden Soeharto itu kan birokrasi itu digunakan sebagai pendukung utama garis politik dari Soeharto ya. Karena semua abdi negara, semua aparatur sipil negara itu diwajibkan memilih Golkar. Ya. Jadi birokrasi kenapa harus netral ya? Karena dia melayani semua masyarakat gitu ya, melayani semua kepentingan. Negara melayani semua kepentingan, jangan sampai karena pilihan politik berbeda kemudian tidak dilayani gitu ya. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apakah pertanyaan? Ini akan saya share ya. Ini saya share-nya kurang lengkap. Sudah agak-agak teler ini. Bu, saya mau izin bertanya. Ya, Zahra, mungkin Iya, agak dibesarkan suaranya oh agak. iya. Sebelumnya mohon maaf Bu karena nggak bisa on cam. Saya mau tanya, untuk waktu pemilu dalam membentuk parlemen baru pada negara parlementer itu berarti tidak menentu ya Bu? Berarti tidak menentu. Enggak, bukan tidak menentu. Jadi gini, eh, pemilu itu ada periodenya, gitu ya Zahra ya. Jadi ada periodenya. Maksudnya adalah komposisi di parlemen itu bisa berubah seiring adanya pemilu. Jadi misalnya pemilunya 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, ya. Nanti akan ada pemilihan parlemen, ya. Siapa pemenang parlemen. Tetapi dalam kurun waktu selama 5 tahun itu bisakah ganti perdana menteri? Ya bisa kan? Bisa ganti perdana menteri bisa. Kalau misalnya partainya nggak suka dengan Rishi Sunak, sebelum pemilu dia bisa mengganti. Kenapa dia mengganti perdana menteri? Ya supaya untuk mempertahankan suara di parlemen itu bisa bagus, mempertahankan kepuasan di apa namanya di parlemen gitu ya. Tapi bukan berarti terus kemudian sewaktu-waktu bisa mengadakan pemilu, enggak begitu maksudnya ya. Mungkin tadi kurang lengkap tadi. Jadi pemilu tetap dilakukan secara periodik karena ini berkaitan dengan konstitusionalisme ya, harus jelas. Jangan kemudian apa namanya sudah ada di pemerintahan, kemudian misalnya membuat undang-undang pemilu yang seharusnya 4 tahun sekali menjadi 2 tahun sekali gitu ya, itu kan menyalahi konstitusionalisme gitu. Oke, saya ke Cantika dulu. Izin bertanya, Bu. Kan tadi awal-awal itu ada pengertian pemerintah. Dalam arti luas kan itu seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya. Nah, kenapa kalau arti sempitnya itu hanya eksekutif saja? Apakah eksekutif itu yang hanya langsung berurusan dengan rakyat atau ada alasan lain, Bu? Yes, betul Cantika. Karena yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu yang eksekutif. Ya. Jadi yang birokrasi itu kan adalah mesin dari eksekutif ya, bukan mesin dari legislatif. Ya. Karena birokrasinya di parlemen itu ada, tapi tidak sebesar birokrasinya pada eksekutif kan. Anda misalnya bikin akte, nggak mungkin Anda bikin akte ke DPRD, ya. Pasti bikin akte ke kantor dinas, ya, ke kantor Dukcapil, ya, yang itu di bawah oleh Kementerian Dalam Negeri, gitu ya. Jadi memang kenapa arti sempit itu karena memang yang bersentuhan langsung dan yang melayani, gitu ya. Tadi untuk dalam mencapai tujuan bernegara itu harus diterjemahkan, gitu ya, dalam apa tadi program-program yang konkret. Nah, program-program yang konkret itu dijalankan oleh eksekutif. Ya. Makanya gini adik-adik, eh, dalam penganggaran misalnya ya, dalam penganggaran itu eksekutif itu gini, eh, fungsi parlemen itu punya hak budgeting. Hak budgeting itu berarti hak untuk menganggarkan. Ya, misal DPR mengatakan, pemerintah
anggaran pendidikan kamu kurang. Ayo tambah 20% lagi, tambah 1 triliun lagi, gitu. Boleh DPR mengatakan begitu. Kalau kamu tidak menambah 1 triliun, anggaran kamu nggak saya gedok, itu boleh. Hak budgeting ya. Tapi hak untuk spending, untuk belanja, itu hanya ada pada eksekutif. Udah Ya. bobo. Jadi siapa yang berhak untuk membagikan bansos? Ya hanya Kementerian Sosial karena dia eksekutif, gitu ya. Nggak bisa DPR kemudian Iya, Bu. bagi-bagi karena tidak sesuai dengan fungsinya. Udah dari tadi. Ya, Iya, kayak mamanya nggak dia. Oh ya, Bu. ya, gitu ya. Jadi apa namanya? Sampai mana tadi Bu, saya lupa. Spending tadi ya. Jadi spending itu dilakukan oleh eksekutif dan karena memang yang paling dekat sehingga makanya dalam arti sempit itu gitu Cantika ya. Oke, ke Ahmad dulu. Ahmad masih mute ya, silakan. Iya. Mau tanya yang tadi, ada dua sih sebenarnya. Pertama kan tentang pemencaraan kekuasaan itu, Pembicara. pemencaraan, ya itu tadi kan ada sentralisasi, desentralisasi, sama dekonsentralisasi kalau nggak salah. Ya. Nah itu untuk Indonesia itu masuk yang mana? Kalau dilihat-lihat soalnya masuk kayak Oke, kalau Indonesia dekonsentralisasi, kira-kira menurut kalian semua masuk yang mana? tapi di SMA diajarinnya desentralisasi. Jadi Mana? Mana Ahmad? bingung. Kalau saya ngelihatnya tadi kayaknya mirip-mirip dekonsentralisasi. Cuman kalau di Konsen. SMA ya Oke. diajarinnya desentralisasi. Terus kalau yang kedua, ini pertanyaan kedua, eh, konsep birokrasi sendiri itu definisinya apa? Kayak caranya atau apa satu lembaga pemerintahannya atau cara penjalanan lembaganya itu atau gimana? Masih agak bingung. Oke, ya. Jujur. Makasih. Satu-satu ya. Kalau Indonesia itu desentralisasi, meskipun ya desentralisasi, kenapa? Karena ada undang-undang otonomi daerah. Kalau sudah ada undang-undang otonomi daerah, daerah itu punya wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Misalnya kalian yang berasal dari kabupaten mana, ya, dari kota mana, itu akan berbeda dengan teman kalian yang tinggal di kabupaten mana, misalnya kabupaten Lamongan atau misalnya yang tinggal di kota Surabaya. Prioritasnya beda, ya. Kemudian apa penghasilan daerahnya juga berbeda. Meskipun ya pada kenyataannya mungkin penerapan dari desentralisasi itu belum sempurna, gitu ya. Kenapa? Karena ternyata daerah itu belum sepenuhnya bisa mandiri. Buktinya apa? Buktinya kadang pemerintah pusat itu masih mentransfer dana itu ya. Ada dana alokasi ya ke desa-desa, kemana itu ya. Jadi belum sepenuhnya mandiri. Jadi sebetulnya mandiri itu bukan hanya mandiri menentukan nasib, tapi juga mandiri dalam hal memenuhi kebutuhannya, dalam hal mengelola ekonominya sendiri. Makanya kalau kalian tahu di pemerintah daerah kalian itu kan ada yang namanya pendapatan asli daerah, PAD ya. PAD itu kayak APBN tapi di pemerintah daerah. Nah, itu kemampuan bagaimana pemerintah daerah itu menghasilkan ya, menghasilkan apa namanya? Mendapatkan penghasilan gitulah ya dari daerahnya, dari berbagai sektor ya. Ya ya kalau de jure memang desentralisasi ya, Ahmad ya. Meskipun belum sempurna, masih terlihat dekonsentralisasi ya. Tapi di undang-undang kita itu apa orientasinya pada desentralisasi gitu ya. Ke Jeva dulu. Oh, tadi ya birokrasi itu apa? Birokrasi itu dalam pengertian Weber, sebentar saya share lagi ya. Mana tadi ya? Birokrasi. Nih, ini pengertian dasarnya ini ya. Sebentar. Nih ya. Nih ya. Mungkin ini terlewat tadi. Jadi berasal dari kata biro ya. Biro ya. Yang kemudian artinya itu kantor atau dinas meja ya. Dan kresi artinya pemerintahan. Jadi diartikan ada biro-biro gitu ya. Ada pos-pos
Jadi artinya dalam menjalankan pemerintahan itu dibagi dalam pos-pos fungsi yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya mendukung ya tujuan negara dalam hal keamanan, ya berarti dilakukan melalui birokrasi yang terbentuk, misalnya Kementerian Pertahanan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Lingkungan, ya, kemudian Kementerian SDM gitu ya. Itu saling bekerja sama untuk mencapai tujuan keamanan, misalnya gitu. Ya. Kenapa? Karena pasti saling berkaitan. Kementerian Pertahanan misalnya, bagaimana menghasilkan tentara yang bagus kalau misalnya dia tidak dididik secara baik. Otomatis kan harus berbagi tugas dengan Kementerian Pendidikan kan. Kementerian Pendidikan harus bisa mendidik gitu ya calon tentara, calon siapapun itu gitu nantinya di kementerian dengan baik sehingga nanti bisa menyuplai gitu ya tenaga-tenaga yang bisa menjaga keamanan. Ya, kemudian Kementerian Lingkungan misalnya ya harus bisa mendukung gitu ya misalnya infrastruktur apa yang dibutuhkan di laut akan berbeda dengan yang ada di darat ataupun yang ada yang termasuk matra udara gitu ya. Jadi singkatnya adalah birokrasi ini adalah pos-pos gitu ya seperti dinas-dinas ya yang saling berkaitan satu sama lain, saling berkoordinasi secara fungsi untuk mencapai tujuan negara ya. Nah, yang terkenal studi birokrasi itu ialah dari kajiannya Max Weber. Ya. Max Weber ini menarik, ya. Kalian bisa baca, ya. Kalian bisa baca Max Weber. Jadi Max Weber ini salah satu tokoh sosiologi dan dia itu seorang Katolik, Katolik taat. Max Weber ini. Ya. Jadi menurut dia, ya negara itu memang harus bisa punya organisasi yang modern. Ya. Kita lihat misalnya di negara Indonesia gitu ya, itu organisasi yang paling terlengkap memiliki fungsi, memiliki anggaran, memiliki sumber daya manusia itu hanya negara. Ya. Apakah ormas itu nggak punya birokrasi? Punya, tapi tidak selengkap negara. Ya. Organisasi masyarakat itu mungkin dia punya berbagai departemen, dia punya fungsi, ya, dia punya bagian-bagian sendiri dalam organisasinya, tapi tidak sekomplit negara. Ya. Karena negara itu mau urusan apa saja, dia ada birokrasinya, ada kepanjangan tangan sampai ke bawah. Gitu ya. Urusan mana sih yang nggak terlepas dari birokrasi? Ya. Kita berinternet saja ada pengawasan misalnya dari Kominfo, gitu ya. Kemudian kita kita kuliah seperti ini misalnya secara kurikulum itu diawasi juga oleh Kementerian Pendidikan. Bahwa misalnya saya di sini ngomong tentang pengantar ilmu politik itu juga nggak sembarangan. Kenapa? Karena harus disetujui dulu ini ya oleh Kementerian Pendidikan melalui kurikulum yang kita sampaikan ke Kementerian Pendidikan. Jadi apa yang saya sampaikan misalnya hari ini kepada kalian itu melalui proses birokrasi yang sangat panjang gitu ada. Ya. Jadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk kemudian kalian masuk kemudian belajar pengantar ilmu politik. Sebelum kalian belajar di sini itu prosesnya sangat panjang. Ya. Bagaimana kemudian kurikulum itu dibentuk ya. Kurikulum itu dibentuk dengan ada rapat ya, mengundang para ahli, mengundang dosen, kemudian diserahkan kepada dekan, dekan diserahkan kepada rektor, rektor disetorkan kepada menteri. Menteri menyetujui sesuai dengan kerangka nasional, kembali dari menteri kepada rektor, rektor kembali kemudian kepada dekan, dekan kemudian kembali kepada prodi. Untuk disetujui, oke, boleh mengajar pengantar ilmu politik sebagai salah satu kurikulum. Jadi perjalanan dari satu keputusan politik itulah yang disebut dengan birokrasi. Ya, jadi bahwa keputusan politik itu tidak diambil secara sembarangan. Karena dia melalui proses yang panjang, artinya dia dipertimbangkan, dia diverifikasi, gitu ya. Sehingga itu diambil dengan hati-hati. Kayak misal kalian sekarang pegang KTP, apakah kalian pegang KTP itu melalui proses yang singkat dan instan? Saya tanya. Kalian pegang KTP sekarang, apakah itu proses yang instan Anda dapat KTP? Enggak. Enggak. Kira-kira ada proses yang mendahului enggak? Ada. Ada pas foto. Sebelumnya Anda harus menyetorkan kartu keluarga, ya kan? Ya. Kemudian
sebelum kartu keluarga dibikin, Anda harus punya apa? Akte Akta kelahiran. akte kelahiran. Sebelum Anda punya akte kelahiran, Anda harus punya apa? Orang tua. Punya orang tua. Ya, maksud saya punya orang Jadi, tua. salah. Cuman perjalanan untuk bisa jadi akte itu harus ada surat keterangan rumah sakit ya, kalau kalian tahu. Gitu ya. Jadi ketika misalnya ada bayi yang lahir di rumah sakit, itu rumah sakit harus membuat seperti berita acara. Ya. Rumah sakit ditandatangani oleh kepala rumah sakit itu berita acara bahwa hari ini ada lahir bayi gitu ya. Namanya Jeva, namanya Fadil, namanya siapa namanya Ahmad ya. Itu kemudian ditandatangani oleh rumah sakit, disetorkan oleh rumah sakit, kemudian dibawa oleh sang orang tua kemudian dibawa ke RT RW gitu ya untuk dimintakan diurus sampai ke kelurahan, kemudian keluarlah akte. Ya. Nah, kalau misalnya bayi dari warga negara Indonesia lahir di luar negeri itu lebih rumit lagi. Saya pernah mengalami itu ya, Dadia. Jadi waktu saya studi itu teman saya melahirkan. Nah, karena dia melahirkan di luar negeri gitu ya, itu dia harus mendapatkan surat seperti surat berita acara dari rumah sakit plus 2 orang saksi orang Indonesia. Jadi saya itu tanda tangan itu di surat itu bahwa saya menyaksikan kelahiran seorang warga negara Indonesia pada tanggal sekian gitu ya di rumah sakit ini, saya tanda tangan di situ. Nah, 2 syarat itu kemudian diurus kepada kedutaan besar ya atau konjen ya. Masuk melalui konjen kemudian nanti ditandatangani oleh kedutaan besar itu ya, bahwa mengakui ada kelahiran warga negara Indonesia di luar negeri. Gitu. Kalau misalnya saya nggak tanda tangan di situ sebagai saksi, nggak bisa keluar itu akte kelahirannya. Kenapa? Karena negara itu harus memastikan bahwa ini bayi harus disaksikan dia lahir dan ada saksinya. Jadi bayangkan perjalanan ya, kalau akte mungkin lahir di Indonesia lebih gampang ya, karena nggak perlu saksi, semua orang misalnya dianggap orang Indonesia gitu ya. Tapi kalau di luar negeri itu harus ada 2 saksi orang Indonesia, saya tanda tangan di situ. Jadi perjalanan untuk bisa mendapatkan akte ya itu ternyata diverifikasi sangat ketat gitu ya oleh administrasi atau oleh birokrasi negara ya. Saking negara itu memang fungsinya itu masuk sampai sebegitu dalam gitu pada kehidupan kita gitu ya. Jadi yang Anda dapat misalnya sekarang ya KTP kemudian paspor itu kan proses pendahulunya juga panjang ya, belum nanti ketika nanti Anda menikah misalnya itu kan harus mengurus lagi gitu ya dan lain sebagainya. Begitupun misalnya nanti pergi ke luar negeri harus mendapatkan visa, itu kan cukup panjang juga itu urusannya. Ya. Kira-kira gitu ya ilustrasinya ya Ahmad ya. Saya tadi Jeva dulu ya, Jeva ya, Ya, heeh. Jadi ya kalau Jeva. misal, ya apa aja ya? Ada. Gimana Jadi Jeva? Jadi kalau misalnya kayak Vatikan, Vatikan itu bentuk pemerintahannya itu kayak apa ya? Soalnya kan dia tuh dipimpin sama paus, cuma cuma ada badan yang kayak memilih paus gitu. Jadi kayak badan uskup-uskup yang memilih paus. Itu yang pertanyaan pertama. Kedua, itu kalau dalam sebuah sistem pemerintahan, kalau misalnya pemerintahan bobrok itu sebenarnya salah manusianya apa salah sistemnya? Terima kasih. Oke. Kalau Vatikan itu kita tidak bisa menyamakan dengan negara-negara yang mapan ya. Maksudnya mapan itu negara-negara yang kita kenal sebagaimana hari ini karena Vatikan itu city state. Ingat ya, city state itu negara kota, negara yang apa kota, sebetulnya levelnya kota, wilayahnya itu seperti kota, tapi dia adalah negara. Seperti misalnya kalau di Eropa itu ada Monaco, Anda tahu ya, Monaco, yang ada sirkuitnya itu loh ya, sirkuit MotoGP, itu kan. Jadi kalau misalnya mau disamakan dengan bentuk negara, saya sulit menjawabnya karena itu hanya berlaku untuk negara yang levelnya bukan city state. Ya, kalau itu negara kota, kalau dilihat misalnya bentuk negaranya itu pasti bukan republik ya, kan nggak ada itu Republik Vatikan, nggak ada itu ya. Tapi misalnya kerajaan itu ya, seperti kerajaan gitu ya. Atau misalnya Monaco, Monaco juga bukan republik ya, kan ada itu ya. Monaco itu kan ada ratunya itu, ada pangerannya itu ganteng kalau nggak salah itu ya. Pangerannya atau putrinya itu ada itu kan. Meskipun dia itu kecil gitu, apa namanya negaranya ya.
Meskipun Vatikan itu unik ya, karena Vatikan itu apa ya bisa bukan mengendalikan ya, bahwa memang dia secara politik ya dia tidak ikut campur gitu ya dalam urusan politik negara lain. Dia hanya sebatas urusan agama Katolik. Ya. Jadi kalau yang bagi beragama Katolik, kalau misalnya uskupnya ya, uskup yang berdekatan dengan dirinya, misalnya ada uskup Surabaya, uskup mana gitu ya. Kalau uskup di Surabaya misalnya itu meninggal, itu untuk mencari gantinya itu harus lapor dulu ke Vatikan itu ya. Vatikan menyetujui baru kemudian menggantikan uskup. Makanya saya bilang Vatikan itu statistiknya itu jauh lebih bagus dari negara-negara di dunia. Kenapa? Karena statistik orang Katolik itu dicatat dengan sangat rapi di Vatikan. Oke, terus tadi pertanyaannya sahabat Jeva, kalau misalnya ada negara yang bobrok itu salah siapa? Eh, Tidak bisa menyalahkan hanya satu aspek ya, apa sistem dan orangnya ya. Ada andil sistem dan ada andil orangnya. Nanti Anda akan pelajari ya pendekatan positifis dan non positifis, pendekatan sistem dengan struktural agen ya. Jadi siapa sih yang sebetulnya menentukan itu? Apakah sistem menentukan manusia ataukah manusia itu yang menentukan sistem? Nah, itu perdebatan yang nggak akan habis gitu. Eh, jadi artinya depends Anda mau melihat dari sudut pandang mana, tapi apa namanya? Kalau misal dari sudut pandang yang melihat bahwa sistem itu yang menentukan perilaku manusia, maka sistemnya yang salah. Tapi kalau melihat dari sudut pandang bahwa sistem itu bisa berubah karena ada manusia-manusia yang bergerak, berarti manusianya juga betul. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan ke Jeva, kebenaran ilmiah, saya mengatakan ilmiah ya, di dalam sosial politik itu bisa tidak hanya tunggal ya Jeva ya. Orang bisa mengatakan, oh sistem negara ini bobrok karena pemimpinnya korup, berarti salah pemimpinnya. Ya betul. Tapi kemudian ada yang mengatakan, oh ini negaranya bobrok karena sistem hukumnya itu jelek, sistem hukumnya tidak memproteksi, sistem hukumnya tidak ketat gitu ya. Sistem hukumnya membiarkan orang menyuburkan korupsi. Betul, ya betul. Kemudian ada pernyataan yang mengatakan, oh ini negaranya bobrok. Kenapa? Karena pemimpinnya nggak becus, misalnya tidak kompeten, ditambah dengan sistem yang korup. Betul, ya betul. Gitu, Jeva. Jadi kebenaran ilmiah di ilmu sosial, ilmu politik itu bisa sangat banyak ya. Jadi saya sering mengatakan, kalau ilustrasi di dalam matematika, ya, kebenaran itu bisa A itu bisa banyak ya. A itu ada A pangkat 1, A pangkat 100, ya, ada A aksen, A minus. Tapi A, ya, dan bukan B, gitu ya. Jadi ada A yang ini kok kayaknya A minus gitu ya, A pangkat 100, A pangkat 50, A pangkat minus. Tapi dia adalah A. Apakah A minus itu sebuah fakta, A pangkat 1 adalah fakta, kemudian A pangkat 100 itu bukan fakta? Kan enggak. A pangkat 1 dan A pangkat 100 sama-sama fakta kan? A aksen juga sama-sama fakta. Ya. A pangkat X minus 2Y itu juga fakta gitu ya. Yang kita tidak ketahui X-nya apa, Y-nya apa. Saya senang kalau udah nyinggung matematika itu ya, sama fisika itu. Senang saya itu. Gitu ya. Jadi karena di dalam matematika itu ilmu yang menurut saya itu paling apa ya? Tidak ada yang tidak bisa dijelaskan dengan matematika. Gitu ya. Meskipun kayaknya ilmunya exact tapi juga enggak juga gitu ya. Apa namanya? Kita misalnya ngomong apakah angka 100 itu angka 10 gitu ya. Ya nggak pasti juga. Angka 100 itu kan bisa angka 100 itu kan bisa angka 10 juga, tapi pangkat 2 gitu. Jadi 100 itu angka 10 atau 100, ya membingungkan juga. Dia bisa 10, dia bisa 100 pangkat 1 gitu. Jadi sama-sama membingungkan. Jadi ilmu itu ya, kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh akan membingungkan kalian memang ya. Orang semakin berilmu itu semakin nggak ngerti apa-apa ya. Sama kayak saya semakin belajar kok tambah nggak ngerti gitu, banyak nggak ngertinya, banyak bingungnya. Tapi dalam perjalanan membingungkan itu saya bisa menjelaskan banyak keindahan-keindahan gitu ya. Oke, saya ke Jasmine ya. Oke, Bu, saya mau mau memastikan aja itu dari fungsi-fungsi pemerintahan itu kan ada pemencaran fungsi sama pemisahan fungsi. Ya. Kalau pemencaran fungsi itu kan
dia independen juga kan sama kayak pemisahan fungsi. Tapi kalau apakah kayak pemencaran fungsi itu dia udah mencakup lingkupnya horizontal sama vertikal, dan tapi kalau misalnya pemisahan fungsi itu hanya vertikal saja. Itu gimana? Oke. Eh, dalam hal ini kalau untuk yang perbedaan antara separation of power dengan distribution of power itu pemisahan secara apa namanya? Secara horizontal ya. Secara horizontal ya. Ada yang berfungsi sebagai legislatif, eksekutif dan lain sebagainya, dan hubungan antara ketiganya itu berbeda antara apa yang dimaksud dengan distribution of power dan separation of power. Tapi kalau pemencaran fungsi secara vertikal itu tadi gitu ya, Jasmine ya. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada model sentralisasi, ada desentralisasi dan ada dekonsentralisasi. Karena sifatnya vertikal kan? Gitu ya. Kalau sifatnya yang horizontal yang tadi gitu ya, pemencaran fungsi yang bisa kita lihat apakah separation of power atau distribution of power. Gitu Jasmine ya. Oke, saya ke Fadlan tadi ya. Fadlan tadi sampai lower hand tadi. Soalnya sama Bu, kurang lebih sama yang Jasmine tadi, Oh sama. perbedaan vertikal sama horizontal. Ya, jadi bedakan ya, paham ya. Jadi kalau pemencaran fungsi secara vertikal itu berarti merujuk kepada apa namanya tadi itu ya, apakah pembagiannya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu lebih banyak pemerintah pusatnya yang berperan atau pemerintah daerahnya. Karena itu akan menentukan ya, apakah sentralisasi, dekonsentralisasi atau desentralisasi, gitu ya. Yaitu secara vertikal ya, namanya juga vertikal ya, sumbu X ya, vertikal kan X ya, X ya, sumbu X ya, sumbu X atau Y, Y ya, Vertikal tuh sumbu kayaknya Y, yang Y, Bu. Y ya, X sumbu itu Y. yang Ya, horizontal. kalau yang secara horizontal itu X gitu kan, nah yang secara X itu tadi ya, apakah legislatif, eksekutif, yudikatif plus auxiliary state ya, karena nggak cukup ternyata tiga itu ya, ternyata tiga itu nggak cukup. Jadi yang sumbu X itu adalah yang secara horizontal, yang Y secara vertikal. Ya. Oke, ke Ben dulu ya, Ben dulu, Ben. Ya, Bu, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Pertanyaan saya terkait yang tadi, Bu. Aduh, nggak Auxiliary kedengaran state. Ben suaranya Ben. Halo? Ya, Halo? ya, Apakah dengar? ya gimana? Eh, Pertanyaan saya yang terkait yang auxiliary state tadi, Bu, yang apa lembaga negara yang membantu kan ya. Kalau Suaranya kayak kecil sekali ya Ben ya. bentar, Bu, dengar lagi. Nggak kedengaran Ben. Atau coba di chat ya. Nggak kedengaran sama suaranya. Oke, Halo, tes. ya. Pertanyaan saya terkait yang auxiliary state tadi, Bu. Auxiliary ya. Auxiliary state yang terkait lembaga negara pembantu. Kalau kayak organisasi sepak bola, FIFA, apa, PSSI, dan juga mungkin kalau di voli ada PBVSI, ada bulu tangkis Apa? PB BPSI? PBVSI, di voli itu ada PBVSI, terus juga di bulu tangkis ada PBSI, itu termasuk auxiliary state apa enggak? Apa PSSI maksudnya apa sih? Iya, kayak Iya kayak PSSI. Oh, asosiasi ya sepak bola gitu. asosiasi. Ya itu termasuk auxiliary ya. Karena itu dibentuk ketika diperlukan seiring berjalannya pemerintahan. Ya, asosiasi dokter misalnya ya. Kemudian apalagi ya. Tapi yang dibentuk oleh pemerintah ya. Kalau PSSI kan memang dibentuk oleh pemerintah. Ya. Kalau Tapi dibentuk kalau oleh masyarakat nggak termasuk auxiliary state. Namanya juga state. Berarti dibentuk oleh negara. Ya, tapi kalau PSSI dari itu kan dibentuk ya karena pengurusnya ditunjukkan. Ada Komisi Penyiaran, ya Komnas HAM, KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lain sebagainya itu. Tapi kalau dari yang saya baca itu sebenarnya peraturan dari FIFA itu kan kayak asosiasi sepak bola internasional. Itu dari FIFA-nya sendiri ada peraturan bahwa kayak asosiasi yang menaungi sepak bola di suatu negara itu nggak boleh ada campur tangan dari pemerintah, Bu. Tapi kok dari Kemenpora sendiri itu menaungi PSSI itu gimana jadi, Bu?
harus dilihat ya. Itu harus, saya nggak tahu kalau di statuta PSSI itu bunyinya apa ya. Ya itu harus dilihat. Kalau misalnya ternyata dia dibuat oleh negara gitu ya, dalam hal ini Kemenpora, berarti dia auxiliary state. Tapi kalau ternyata dia hanya sebagai himpunan, sebagai perkumpulan, ya berarti bukan auxiliary state. Kalau dibentuk secara sukarela. Nah itu saya nggak ngecek ya. Saya belum ngecek. Ben mungkin bisa mengecek itu statuta apa PSSI ya, statuta atau apa sih itu namanya ya, statuta PSSI itu coba dilihat apakah dia dibentuk oleh negara ya atau bukan gitu ya. Oke. Terima Oke, kasih. mungkin Fadil terakhir Dil. Ini sih Bu, saya izin bertanya Bu. Kan di PPT itu kan dijelaskan materi presidensial sama sistem parlementer. Kenapa kok di negara ini kok di negara dunia kok masih ada yang nganut semi presidensial, di mana di situ tuh ada wakil presiden, perdana menteri, wakil perdana menteri 1, 2, 3 gitu. Bahkan wakil presiden ada 1, 2, 3. Contoh kasusnya kayak Suriah, Irak itu kan wakil presidennya ada 3, perdana menterinya itu ada ya 1 ya pasti ya. Perdana menterinya ada 2 gitu. Kenapa kok masih ada yang nganut ke apa ya, presidensial dan parlementer itu ada yang lebih ke semi gitu, kayak semi parlementer, semi presidensial dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Iya, itu disesuaikan dengan kondisi negara memang ya. Kadang negara yang baru bertransisi ke demokrasi itu memang tidak saklek menentukan kita ke parlementer gitu ya. Kadang masih mencari bentuk, termasuk misalnya memadu-madankan antara apa yang ada di parlemen dan apa yang ada di presidensial. Jadi apa namanya itu juga pernah kita alami gitu ya. Kita juga pernah kok ngalami apa namanya ada perdana menteri dan ada presiden, pernah kan? Ya. Pernah Bu. Ya makanya itu kan agak galau sebenarnya ya itu ya. Agak apa itu namanya ya agak membingungkan juga sebetulnya. Tapi itu adalah bagian dari proses menuju demokrasi ya, karena demokrasi nggak bisa langsung juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan negaranya dan termasuk adalah nanti kalian belajarlah di teori elit ya, di teori elit itu termasuk adalah kesepakatan di antara para elit ya bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dan itu salah satu bentuk komprominya elit itu. Ya kemudian ada yang menduduki sebagai perdana menteri, ada yang menduduki sebagai presiden gitu ya, di mekanisme penyelesaian konflik gitu ya. Jadi saya balik lagi nih ya, kalau kita belajar di Kekaisaran Romawi itu semua ada adik-adik ya. Kekaisaran Romawi itu model manusia kayak apa, model politik yang kayak sekarang tuh ada semua sebetulnya ya. Di Romawi dan Bhagavad Gita itu 2 referensi politik favorit saya, baca Bhagavad Gita dan Kekaisaran Romawi. Jadi apa namanya? Dan transisi demokrasi itu memang nggak mudah, tapi memang harus dijalani, gitu ya. Memang terlihatnya membingungkan, tapi itu adalah bagian perjalanan dari politik. Sekali lagi tadi saya menekankan tentang elit ya, elit bahwa itu bagian dari mekanisme penyelesaian konflik ya. Jadi politik yang dilihat dari mekanisme penyelesaian konflik. Makanya kalian nanti lihat ya kisah antara apa namanya Vladimir Putin sama Dmitry Medvedev ya. Itu ganti-gantian aja itu tukur-tukur, satu presiden satu perdana menteri, satunya perdana menteri satunya presiden gitu ya. Itu tukur-tukuran aja kayak bestie gitulah, bestie ya, bestie in politics gitu ya. Kayak mereka gitu ya. Bestie itu kan tidak mau terpisah gitu satu sama lain karena udah saling kenal ya. Dan mereka sama-sama elit sehingga menyelesaikan konfliknya seperti itu. Gitu ya. Ya kalau di Kekaisaran Romawi itu ada semacam seorang kaisar ya, itu didampingi oleh 4 orang yang kaisar wannabe. Gitu ya. Jadi ada kaisar yang nanti bagian barat, kaisar bagian timur. Nah, kaisar di bagian barat itu nanti dibantu oleh seorang kaisar yang junior. Ya, yang di timur juga begitu. Jadi satu kaisar Romawi itu dibantu oleh 4 ya, 4 apa ini namanya? 4 pendampingnya itu. Ya, kenapa? Karena ketika terjadi kekosongan kekuasaan mereka bisa langsung mengisi pimpinan itu ya, mengisi posisi itu. Jadi itu adalah saya katakan ke Fadil, mekanisme penyelesaian konflik ya. Bagaimana yang satu ya sudahlah ditempatkan perdana menteri, satunya presiden itu ya. Kalau bahasa sekarang itu bestie gitulah. Gitu ya.
Bestie-bestie di politik itu banyak kalian lihat itu ya. Ya itulah apa kalau misalnya kalau kalian pernah dengar cerita Alexander the Great ya dari Makedonia, itu bestinya itu sangar itu ya. Bestinya itu guru-gurunya. Jadi dia itu ya punya guru namanya Aristoteles. Nah, Aristoteles itu dekat dengan Ptolemeus. Nah, Aristoteles sama Ptolemeus itu bestie, jadi akhirnya dia digandeng, udah lah yuk kita membimbing si Alexander the Great. Dan jadinya besar gitu ya. Alexander the Great itu taklukannya besar ya, karena guru-gurunya juga hebat. Gitu ya. Bukannya apa gitu, tapi gurunya memang mendidik Alexander itu dengan baik gitu ya, Aristoteles dan bestinya itu gitu. Ya saya sih berharap misal kalau saya semacam jadi bestie, misalnya saya dengan Bu Fadila, kalian akan jadi hebat juga gitu ya. Bestie-bestie yang apa namanya bisa apa namanya ya bisa mengantarkan sesuatu gitu. Jadi kira-kira gitu Fadil. Sekian, terima Ya. kasih. Jadi kalau nanya ke saya tak kembalikan lagi ke kalian, kalian tak suruh baca ya. Jadi biar kalian semakin membaca dan semakin pusing ya. Jadi supaya saya nggak pusing sendirian. Karena kalau saya ngomong sendirian, kalian nggak baca, susah untuk ngikutin kayak saya cerita Kekaisaran Romawi dan cerita yang lain-lain. Oke ya, presensi ya, presensi dulu. Pengantar ilmu politik, oke, bisa 13. Oh, sekarang Jumat tanggal 13 ya. Friday the 13th. Oke, ini ya, bentar saya share. Ya ya, yang bisa apa bisa presensi dulu aja, yang nggak bisa nanti saya ini ya saya catat, apa saya bantu presensi nanti ya. Udah, silakan presensi dulu ya. Oke, udah semua ini ya. Tuh ada yang komentar itu Fadil apa itu makan di GoFood ya, katanya harus ini Bu, harus maaf. ya Fadlan. Tadi atas nama Davania itu dia bilang ke saya kalau misalkan baterainya tadi sebelum ini lowbat gitu. Ya Jadinya nanti saya presen ini ya. Saya presensi nanti. Ibu Oke. maaf. Ibu maaf. Saya juga nggak bisa Ibu. Aisyah dan siapa? Aisyah dan Kaila ya. Iya Bu. Makasih. Oke. Bu, ngapunten Bu, saya juga nggak bisa. Kalau direng Saya juga, absen, Bu. Bu. Naufal terus siapa lagi? Abista Bu nggak bisa Bu. Zauria juga Bu. Oke, sebentar. Siap, Bu. Oke, udah ya. Kalian bisa cek, oke? Oke. Baik, apa namanya? Mahasiswa semua. Ini sudah 2 jam ya. Jadi saya rasa cukup. Saya sekali lagi ingatkan untuk UTS-nya sit in. HP-nya, laptopnya disiapkan ya. 50 soal dalam waktu 1,5 jam ya. 1,5 jam ya.
Untuk kuisnya saya usahakan besok ya, karena saya betul-betul masih padat hari ini jadi belum selesai. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Saya mohon maaf kalau harus mengganti kuliah di hari ini dan agak jam malam ya, karena memang tidak sempat lagi untuk diganti. Oke, jangan lupa ya belajar untuk UTS-nya tanggal 23 ya, Senin. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya untuk foto-fotonya. Kalian misalnya kapanpun bisa mengontak saya ya, tidak harus misalnya dalam konteks kelas. Kalau misal kalian ikut lomba misalnya, tapi perlu konsul dengan saya atau misalnya perlu saya sebagai dosen pembimbing, saya sangat terbuka dan saya sangat mendorong untuk kalian bisa ikut hal-hal seperti itu karena itu positif. Ya, jadi nggak usah khawatir. Misalnya beda-beda, tapi misalnya apakah boleh misalnya karena nggak berkaitan dengan kuliah itu sangat boleh ya. Oke. Oke ya, best of luck untuk UTS-nya. Terima kasih adik-adik semua. Selamat istirahat. Saya cukupkan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan yang Bentar, Bu, kurang semangat, Bu. berkenan. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat, Bu. Bye. Terima kasih, Bu. Ya.